Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi sayyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallim ajmain. Para pecinta channel Ustadz Amilan yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala harapan, keinginan, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang makna sholawat dan fadilahnya. Perlu diketahui bahwa sholawat itu merupakan bentuk jamak dari kata sholah. Sholah itu artinya adalah berdoa atau doa. Sholah itu artinya memuliakan. Sholah itu artinya memberkahi. Sholah itu artinya mensejahterakan. Jadi artinya sholawat adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan, memberikan keberkahan dan mensejahterakan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat adalah merupakan suatu yang sangat penting bagi kita, karena dengan bersolawat kita telah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sholawat kita senantiasa mampu mengungkapkan rasa terima kasih kita atas perjuangan, atas pengorbanan, dan atas doa baginda Rasul Muhammad SAW kepada kita umat-umatnya. Dengan bersolawat pada baginda Rasul Muhammad SAW sebagai rasa ungkapan cinta kita kepada baginda Rasul Muhammad SAW, dan dengan bersolawat pada baginda Rasul Muhammad SAW kita mengharapkan syafaat beliau baik di dunia, di alam barzah, dan kelak di yaumil qiyamah. Hadirin yang senantiasa selalu mengikuti channel Ustadz Amilan ini, di antara dalil sholawat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi wasallimu taslima, ucapkanlah solawat dan salam kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Di dalam makna ini Allah Subhanahu wa ta'ala bersolawat kepada baginda Rasul, itu artinya beberapa mufassir menjelaskan bahwa Allah memuliakan kedudukan baginda Rasul Muhammad SAW di hadapan malaikat, di hadapan makhluk-makhluknya, bahwa inilah manusia yang paling aku muliakan di antara makhluk-makhlukku, yang tidak ada tandingannya. Artinya apa? Bahwa kedudukan Rasulullah itu adalah makam tertinggi di antara kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara makna sholawat Allah kepada baginda Rasul adalah Allah meridhoi segala amal ibadah baginda Rasul Muhammad SAW. Makna sholawat kepada dari malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala artinya bahwa malaikat senantiasa mendoakan baginda Rasul Muhammad SAW atas kemuliaan, atas
keberkahan dan atas kesejahteraan baginda Rasul Muhammad SAW. Dan sholawat kita, yakni orang-orang yang beriman, umat-umatnya senantiasa diperintahkan untuk bersholawat. Artinya apa? Beberapa mufassirin diantaranya adalah di dalam tafsir Muyassar dan juga tafsir Mukhtasar juga dijelaskan bahwa makna sholawat orang-orang beriman adalah sebagai ungkapan rasa terima kasih atas perjuangan, atas pengorbanan, atas doa baginda Rasul Muhammad SAW kepada kita umatnya. Karena dengan pengorbanan, dengan perjuangan, dan dengan doa baginda Rasul Muhammad SAW, kita semua mengenal agama Islam, kita semua mengenal Allah SWT, mengenal perintah dan larangannya, dan mengenal bagaimana cara kita berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan makhluk-makhluk Allah, dan bagaimana caranya kita meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Semua itu adalah lantaran perjuangan baginda Rasul Muhammad SAW. Apa fadilah kita kalau kita senantiasa bersolawat pada baginda Rasul Muhammad SAW? Di dalam kitab Asbabul Wurud telah dijelaskan bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW ini keluar dari masjid. Setelah keluar dilihat oleh sahabat, Rasulullah kelihatan sangat bahagia sekali, sehingga berbeda dengan keadaan Rasulullah di hari-hari sebelumnya. Maka sahabat tersebut menghampiri Rasulullah SAW lalu bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang terjadi sehingga di hari ini engkau sangat bahagia, engkau sangat ceria?" Rasulullah SAW bersabda, "Atani atin min indi Rabbi azza wa jalla." Baru saja ada utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, "Man shalla 'alaika min ummatika sholatan kataballahu lahu asra hasanatin wa maha andu asra sayyiatin wa rafa'a lahu asra darajatin wa radda 'alaihi mislaha." Kata malaikat yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala tersebut mengatakan bahwa, "Ya Rasulullah, barang siapa yang bersolawat dari umatmu, yang bersolawat padamu ya Rasulullah satu kali saja, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencatat 10 kebaikan. Yang nomor 2, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan atau akan menghapus 10 dosa atau kesalahan. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat 10 derajat bagi orang itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengembalikan kebaikan-kebaikan sholawat itu kepada orang yang membaca sholawat." Artinya bahwa kedudukan Rasulullah SAW sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala beserta dengan umat-umat beliau. Sehingga kalau kita bersolawat satu kali saja, bersolawat pada baginda Rasul Muhammad SAW, Allah memberikan balasan yang begitu banyak. Dicatat 10 kebaikan, dia maafkan 10 dosa, diangkat derajatnya 10 derajat, dan dikembalikan keberkahan sholawat itu kepada orang yang baca sholawat. Begitu banyak. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa jangan lupa banyak-banyak membaca sholawat pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Fadilah yang kedua, maka di dalam kitab Durratun Nasihin telah dijelaskan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Man asarat alaihi hajatuhu falyuksir minas sholati alaiya fa inna taksiful humuma wal humuma wa taksur alzaqa wa takhriya hawaija." Man asrat alaihi hajatuhu, barang siapa yang kesulitan dalam mencapai hajatnya,
falyuksir minas sholati alayya, maka perbanyaklah sholawat kepada saya, kata baginda Rasul. Fa inna taksiful humuma, karena dengan memperbanyak sholawat itu dapat menghilangkan susah, wal humuma sedih, wa taksuru arzaqo, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki yang berlimpah ruah, wa takhdiya hawaija, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan hajat-hajat orang yang banyak bersolawat pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, kalau kita senantiasa punya masalah, punya banyak masalah dan lain sebagainya, maka bagaimana caranya kita banyak-banyak bersolawat pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi bahwa kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah mulia, sangatlah tinggi, sangatlah agung. Oleh sebab itu, kalau kita mampu memanfaatkan, kalau kita mampu menggunakan kesempatan kita untuk bersolawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan solawat itu sebagai wasilah kita untuk meraih rahmat Allah, untuk meraih segala kenikmatan-kenikmatan yang kita inginkan, tentunya insya Allah solawat-solawat kita insya Allah akan menjadikan kita jalan untuk meraih kesuksesan. Sekali lagi bahwa solawat yang kita baca banyak manfaatnya. Kalau kita barangkali menghadapi kesusahan, kesedihan, ataupun punya masalah yang sangat sulit dipecahkan, maka caranya adalah kita banyak-banyak bersolawat pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan memperbanyak solawat, tentu Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan kesusahan kita, kesedihan kita, rezeki kita akan diberikan rezeki yang berlimpah ruah, dan hajat-hajat kita akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk pembahasan sholawat ini, yakni istilahnya kami karena sangat panjang sehingga kami jadikan 2 episode. Oleh sebab itu nanti saksikan yakni episode yang selanjutnya, manfaat fadilah sholawat. Itu saja yang dapat kami sampaikan di channel ini, dan mudah-mudahan channel ini sangat bermanfaat bagi saya pribadi, bagi keluarga saya, bagi semua istilahnya murid-murid saya dan juga jamaah saya dan juga pencinta channel ini. Dan sekali lagi mudah-mudahan hajat kalian semuanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, apabila ada kata dan hilaf saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Nanti selanjutnya akan ada channel istilahnya episode kedua dalam masalah sholawat atau fadilah sholawat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.